Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Pak Ardi, Pak Juli. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa Eka? Eh, apa kabarnya Pak Juli, Pak Ardi? Luar biasa baik, Pak Eka. Ya, syukur. Baik, Pak Eka. Baik. Jadi sesuai kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan yang namanya coaching ya. Nah, di sini saya akan menjadi observer dari coach. Yang hari ini coach Pak Ardi ya. Ya, Pak, saya, Pak. Ya, Pak Ardi sebagai coach dan Pak Juli sebagai coachee. Nah, sebelum memulai proses coaching, saya akan berbincang-bincang sebentar dengan Pak Ardi ya. Oke. Nah, Pak Ardi, jadi untuk proses coaching kali ini itu saya sebagai observer. Jadi saya akan menyimak, menyaksikan Pak Ardi melakukan proses coaching itu sendiri. Nah, di sini saya memiliki rubrik di dalam mengamati Pak Ardi. Jadi beberapa poin dari rubrik itu salah satunya adalah apakah coaching yang Pak Ari lakukan nantinya akan sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga apakah Pak Ardi sudah melakukan kompetensi coaching, jadi apakah sudah tampak atau belum. Kemudian juga saya melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Ardi. Oke, sebelum kita lebih lanjut lebih jauh, saya ingin bertanya ke Pak Ardi. Jadi untuk coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ardi kembangkan? Baik, terima kasih, Pak Eka. Jadi kita ketahui bersama bahwa sebagai coaching, ya kita memiliki beberapa kompetensi ya, dari yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coach sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, yang ingin saya kembangkan kompetensi intinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, jadi dari tiga kompetensi coaching yang ada, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi fokus spesifiknya Pak Ardi itu di mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, ya, Oke, Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. nah Pak Ardi memilih mengembangkan kompetensi itu, kira-kira Pak Ardi sudah ada indikator nggak ketercapaian proses coaching yang diharapkan nantinya? Ya, benar sekali, Pak. Jadi indikator yang sudah saya siapkan yaitu mengajukan pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka ini adalah hasil mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sendiri. Jadi itu indikator yang akan saya gunakan, mengajukan pertanyaan terbuka. Oke, jadi nanti di sana saya akan melihat ya pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Pak Ardi akan sampaikan nanti kepada Puci. Jadi saya rasa Pak Ardi persiapannya sudah cukup matang. Jadi eh, saya akan melihat mengobservasi itu. Jadi mungkin langsung saja. Jadi semoga proses coachingnya berjalan lancar. Untuk waktu saya persilahkan ke Pak Ardi untuk melakukan proses coaching. Silakan. Baik, terima kasih Pak Putu Eka Surya Putra. Om Swastiastu, Pak Juli Sirtana Putra. Om Selamat Swastiastu, siang. Pak Ardi. Selamat siang, Pak Ya, Ardi. ya, siang Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Ya, Saya lihat ini sementara baik, Pak wajah-wajahnya. Ardi. Oh ya, semoga dalam balik keadaan baik selalu Pak ya. Tapi ini saya lihat dari wajahnya ada Iya, yang Pak. sesuatu yang dipikirkan ini Pak kayaknya Pak. Iya, Betul Pak ya? betul, Pak Ardi. Jadi, ya, Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa cerita Pak? gini, gini, Pak Ardi. Jadi, akhir-akhir ini saya dalam proses pembelajaran mengajar melihat respon anak-anak ketika melakukan kegiatan literasi itu kurang optimal, Pak Ardi. Jadi biasanya sebelum-sebelumnya mereka bersemangat sekali ketika melakukan kegiatan literasi dan saya lihat juga hasil dari literasi mereka juga bisa mereka sampaikan dengan sangat baik. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sangat kurang, Pak Ardi. Jadi saya bingung jadinya gimana caranya gitu. Oh, kalau bisa saya simpulkan berarti tujuan kita bertemu secara virtual kali ini kita akan membahas yang Pak Juli sampaikan tadi ya tentang apa namanya Iya, literasi ya. Ya, jadi sebenarnya iya masalahnya betul, yang Pak Ardi. berkaitan dengan literasi di sekolah Bapak itu seperti apa, Pak? Boleh Bapak sampaikan, Pak? Seperti apa masalahnya sebenarnya? Iya, kalau kalau di sekolah saya memang secara umum literasinya masih kurang.
ya memang akibat dari keterbatasan apa namanya perpustakaan, buku juga. Nah, kalau di dalam kelas, khususnya literasi kesejarahan, yaitu juga akhir-akhir ini semakin menurun. Ya, saya lihat anak-anak kurang responsif ketika saya instruksikan untuk melakukan kegiatan literasi gitu, Pak Ardi. Oh, jadi respon siswa ini yang berkurang, Pak ya, selama dalam Iya, kegiatan betul. literasi ini ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Iya, penyebabnya yang Bapak ketahui itu apa saja, Pak? Penyebab kurang responsifnya ini? iya mungkin pertama kalau saya lihat memang ada beberapa materi yang menurut beberapa siswa sangat susah untuk dipahami sehingga ketika mereka melakukan kegiatan literasi uh, belum bisa menyimak secara penuh gitu Pak Ardi. Hmm, agak susah materinya, Pak ya. Jadinya Iya, siswa itu tidak gini ya. Mungkin selain dari materi yang susah itu mungkin ada gini, Pak. Ada yang mempengaruhi juga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Sepengetahuan Bapak. iya selain itu juga mungkin um, anak-anak itu cenderung kalau diajak untuk membaca literasi mereka kurang bergairah gitu ya. Saya melihat Hmm. mereka justru apa ya kurang bersemangat kalau diajak untuk melakukan kegiatan literasi. Memang ada beberapa yang melakukan literasi tapi memahami penuh itu belum bisa. Hmm. Jadi contohnya Pak, kalau Bapak ngumumin kita akan kegiatan literasi, gimana biasanya responnya Pak? Atau aduh, atau gimana? Ya Atau gitu. Jadi gimana Pak? iya anak-anak nanti 5 menit Bapak berikan kesempatan untuk melakukan kegiatan literasi. Ya memang beberapa siswa terasa apa ya terasa garing, terasa membosankan gitu. Ya saya lihat ketika 5 menit itu berlangsung, memang anak-anak kelihatannya membaca. Saya lihat memang kelihatan membaca. Cuman ketika saya apa tanya kembali setelah literasi itu, anak-anak belum belum benar-benar bisa menjelaskan hasil literasi itu gitu Pak Ardi. Oh, ketika disuruh Ya, mengulang apa yang mereka baca, inilah mulai muncul gini Pak ya permasalahan ya. Ada beberapa siswa iya, yang tidak bisa mengulang kan begitu Pak ya. Hmm. iya Nah, betul. kemudian dampaknya gimana Pak? Jadinya pembelajaran yang Bapak lakukan ini Pak. Bisa Bapak Jadi ceritakan mungkin kalau saya dengan lihat literasi. akhirnya ya setelah tahap literasi kan biasanya saya memberikan penguatan materi, kemudian tahap-tahap pembelajaran selanjutnya ya seperti permainan dan sebagainya. Nah, itu berdampak juga. Akhirnya materinya kurang nyambung gitu. Saya harus mengulang dari dasar juga, gitu Pak Ardi. Hmm. Ya, jadinya agak susah Pak ya, jadi harus mengulang lagi ya proses pembelajarannya. Iya, Padahal padahal targetnya sudah ditentukan hari itu seperti apa gitu Pak ya. Oke. iya betul, Kalau Bu, betul, betul. jadi jadi yang bisa saya simpulkan artinya memang Bapak mengalami permasalahan dalam pembelajaran yaitu minat murid melakukan literasi ini yang agak kurang Pak ya. Agak agak Iya, agak kurang sehingga berdampak pada pembelajaran Bapak kan ya. Jadinya tidak materi iya betul. tersebut tidak terhambat jadinya penyampaiannya. Kan seperti itu, Pak ya. Mm-mm. Iya, Hmm. iya Yang betul Pak selama Ardi. ini yang selama ini kegiatan literasi yang berjalan ini seperti apa, Pak? Kalau boleh saya tahu di tempat Bapak ini apakah ada waktu khusus atau memang di awal pembelajaran atau bagaimana, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Iya, kalau khusus di mata pelajaran saya memang sebelum melakukan kegiatan inti, ya biasa ada literasi mungkin 5 sampai 7 menit. Jadi ini sudah saya biasakan dan literasinya pun sebenarnya tidak tidak saya apa wajibkan hanya membaca, mereka bisa bahkan mereka bisa menonton di YouTube dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan besar saya sebenarnya ketika saya
tanya kembali apa yang kalian dapatkan setelah literasi. Ini tidak semua siswa ya. Beberapa siswa itu hampir lebih dari 50% Pak Ardi. Kurang kurang apa ya? Kurang bisa menyampaikan dengan lugas apa yang mereka dapatkan setelah literasi gitu Pak Ardi. Padahal Hmm. 5 menit sampai 7 menit itu saya rasa cukuplah, paling tidak 3 kalimat yang bisa mereka utarakan itu sudah cukup menurut saya gitu. Oh iya, iya. Sangat Hmm, disayangkan juga Pak ya, siswa kita tidak bisa oke. melakukan seperti itu. Padahal Bapak sudah, tadi saya simak, Bapak sudah melakukan diferensiasi kalau nggak salah itu. Jadi literasinya Ya, bisa melihat YouTube kan, tanpa harus membaca saja, jadi bisa iya melihat betul. YouTube. Ya, oke. Ya, memang memang permasalahan literasi ini sangat penting Pak ya, kita bicarakan Iya betul sekali. untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, dari yang Pak Juli sampaikan ini, saya yakin Pak Juli sudah punya beberapa strategi nih ke depannya Pak ya, mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Boleh kita gini Pak, diskusikan Pak, dari permasalahan ini. Rencana Bapak ini gimana ke depannya Pak? Em, Sebenarnya ini permasalahan yang apa ya, yang menjamur lah bisa dibilang. Saya sering juga berdiskusi dengan teman-teman. Ya mungkin saya pernah terpikirkan, saya pernah mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi, misalkan membuat materi itu menarik. Jadi saya ajak anak-anak, silakan cari fakta-fakta unik tentang Soekarno misalnya. Nah, disitulah Mm-mm. anak-anak mulai mulai apa ya, rasa penasarannya muncul, baru bisa bersemangat melakukan literasi. Jadi kalau misalkan saya kasih topiknya tentang Indonesia Merdeka, silakan dibaca. Nah itu kalau saya lihat kok kurang kurang greget gitu ya. Tapi setelah saya Mm-mm. berikan fakta unik, ya mungkin aja ini bisa membuat anak-anak bergairah gitu Pak Ardi. Iya, ya. Betul itu Pak ya. Bagus, dari yang Pak Juli sampaikan tadi itu kan ada fakta unik tentang ini Soekarno. Kemudian jadi siswa tuh Pak Juli juga mengatakan siswa jadinya lebih tergugah keinginannya ya untuk Iya, mencari tahu tentang Soekarno, Soekarno seperti apa. Bagus itu Pak. Jadi Bapak iya, sudah bisa memikirkan mungkin penyajian kita yang perlu ini Pak ya, perlu ada perbedaan jadi menggugah Pak ya ke depannya seperti itu. iya betul betul. Hmm. Jadi menurut Pak Juli, ke depan ini penyajian yang seperti apa yang mungkin akan Pak Juli lakukan untuk mengatasi masalah ini tentunya, yang rencana-rencana konkret yang bisa Pak Juli lakukan berdasarkan memang keadaan yang Pak Juli alami di sekolah Pak Juli. Hmm. Kalau menurut saya Pak Ardi, setelah saya pikir-pikir, sepertinya kalau saya mengajak anak-anak untuk eh, mencari atau mengeksplor tentang fakta unik terkait materi yang dipelajari, kemudian anak-anak bisa menyampaikan dengan lugas. Nah, mungkin di situ saya melihat sepertinya anak-anak akan eh, punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, sehingga Iya, secara tidak langsung mereka apa literasinya juga meningkat. Jadi tidak tidak garing membaca terus, tapi ada tujuan yang ingin dicari gitu. ya. Ya mungkin gitu Pak Ardi. Berarti rencana rencana ke depan Bapak adalah melakukan pembelajaran yang melibatkan ya atau mengisi tentang fakta-fakta unik itu Pak ya. Fakta-fakta unik Ya dalam betul. pembelajaran yang Bapak ampu di sekolah. Oke, kira-kira Iya. eh, dukungannya seperti apa, Pak? Dukungan apa yang Bapak perlukan nanti dalam pelaksanaan ini, Pak? Tentunya perlu dukungan kan, Eh, Pak ya, dari warga sekolah atau gimana? iya, iya. Ya, sebenarnya dukungan yang saya butuhkan saat ini ya rekan sejawat, terutama rekan guru sejarah, ini bisa apa mungkin punya masalah yang sama. Jadi saya mungkin lebih banyak berdiskusi tentang eh, efektivitas
eksplorasi tentang fakta unik, apakah bisa meningkatkan literasi sejarah atau gimana. Jadi saat ini ya rekan rekan sejawat saya butuhkan. Iya. Betul Pak ya, kita perlu juga dukungan rekan sejawat ya, karena mungkin saja Oke, teman kita, rekan sejawat kita mengalami masalah yang hampir yang sama sama. atau samalah dengan Iya, kita yang alami Pak ya. Mereka bisa memberikan iya. masukan-masukan. Nah, selain rekan sejawat, mungkin ada gini Pak, ada dukungan yang lain yang dibutuhkan. Kira-kira yang untuk Pak Juli lakukan ini ke depan. Iya, yang dukungan lain sudah pasti fasilitas ya Pak Ardi. Jadi Ya, saya lihat bagus. yang memang fasilitasnya eh, apa ya terbatas sekali. Jadi buku-buku yang menarik itu susah sekali ditemukan. Mungkin itulah Mm-mm. dukungan yang apa yang urgent lah bagi saya. Iya, betul Pak ya. Kita fasilitas juga kita butuh dukungan Pak ya. Mungkin nanti Pak Juli ada rencana ini gimana untuk fasilitasnya bertemu siapa gitu kan di sekolah mungkin Pak. Atau gimana nanti itu Pak? Karena ya saya rasa memang masalah fasilitas, terutama di sekolah-sekolah kita ini kan agak susah memang Pak ya. Gitu. Iya, iya kalau Nah, kalau saya sendiri eh, ya di perpustakaan memang ada pustakawan, cuman ya itu tadi memang eh, bukan lulusan dari pustakawan sehingga ya beliau mm, masih belum mm, mm. ini ya belum belum harus perlu belajar banyak lah tentang perpustakaan. Kemudian yang Iya, kedua ya kalau berbicara tentang fasilitas agak ini juga agak apa ya um, terutama masalah biaya dan sebagainya itu iya susah betul. sekali gitu. Mungkin yang bisa saya laksanakan uh, saya memanfaatkan perpustakaan digital mungkin Pak Ardi. Jadi Oh, bagus tuh Pak. perpustakaan digital ini ya ya mungkin bagi saya untuk era sekarang anak-anak sepertinya suka gitu. Mm-mm. Luar biasa tuh Pak, bagus ide Bapak memanfaatkan perpustakaan digital ya. Eh, jadi saya senang tadi Pak Juri menyampaikan rencananya akan menyampaikan eh, topik-topik unik itu Pak ya, fakta-fakta unik, kemudian juga Iya, memanfaatkan perpustakaan digital Pak ya. Wah luar biasa Pak, idenya Bapak ini iya. untuk kemajuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira mulai kapan Pak ini akan Bapak laksanakan ini Pak? Em, ya sekarang hari Sabtu ya mungkin paling tidak minggu depan sudah bisa direalisasikan lah. Oh, minggu depan sudah bisa Pak Iya. ya. Wah, luar biasa ini. Oke. Idenya bagus Pak. Saya dukung ide Bapak. Semoga juga Bapak bisa melaksanakan mulai minggu depan ini ya. Dan saya doakan semoga apa yang Bapak akan lakukan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nanti harapannya adalah tingkat respon atau apa yang Bapak harapkan tentang literasi di sekolah Bapak bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Itu harapan saya Pak. Semoga Iya, Pak ya. Semoga bisa tercapai. Luar biasa Pak, Bapak sudah bisa menemukan solusi dari masalah ya, Bapak sendiri syukur. ini. Ya, dan Ya, menginspirasi saya juga, terima kasih Pak. eh, ya, menginspirasi kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Ya Pak ya. Ya, setengkara Pak Ardi. Sudah gimana Pak perasaannya Pak? Sudah lega Pak atau gimana? Ya, ya sudah merasa apa ya, sudah merasa ada solusi. Jadi yang sebelumnya agak agak ada yang mengganjal, ya akhirnya sudah lega lah. Ya, syukurlah Pak kalau sudah begitu Pak. Saya bisa membantu Pak Juli dan Pak Juli sudah Ya, merasa lega dari permasalahan ini. ya. Terima kasih banyak Pak Ardi. Berkat Pak Ardi, saya bisa menemukan solusinya Pak Ardi. Sama-sama Pak Juli, kewajiban kita saling bantu sesama rekan sejawat Pak ya. Terima kasih Pak sudah Oke, mempercayakan dan berdiskusi dengan saya Pak. ya, sama-sama Pak Ardi. Yes. Saya izin pamit Pak. Ya, mari Pak Ardi. Ya. Oke, Oke Pak, bagaimana foto Pak? TK saya rasa sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan nih. Oke, jadi saya dari tadi memperhatikan dengan penuh senyuman ya, jadi sudah bagus sekali ya. Oke, untuk Pak Ardi, bagaimana proses coachingnya? Untuk Pak Ardi, lancar atau bagaimana? Ya, sudah berjalan dengan apa yang
saya rencanakan, yang saya harapkan, Pak. Iya, bagus ya. Tadi saya juga sudah perhatikan, juga sudah melihat itu, coachingnya berjalan dengan baik ya. Untuk di akhir, jadi ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita merefleksi kegiatan coaching yang telah kita lakukan. Jadi untuk Pak Ardi, dari coaching tadi apa yang sudah dilakukan dan apa yang didapatkan terkait dengan kompetensi coaching yang tadi menjadi fokus Pak Ardi. Iya, yang saya lakukan tentunya saya mencoba melaksanakan coaching ini dengan alur tirta, Pak ya. Jadi saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, kemudian berusaha mencari apa tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian yang saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya yang saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil saya menyimak apa yang disampaikan oleh coach, sehingga eh, Kuci bisa pada akhirnya menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Begitu Pak Putreka. Baik Pak Ardi, terima kasih. Jadi sudah luar biasa ya. Jadi sesuai dengan catatan saya juga dari hasil observasi yang saya lakukan tadi, jadi Pak Ardi juga sudah memang sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita. Dan juga saya lihat apa namanya kompetensi coaching yang ada itu sudah ditunjukkan dengan baik ya. Jadi kehadiran penuh melalui gestur, penyampaian intonasi kata, kemudian mendengarkan aktif yang nantinya akan mengeluarkan pertanyaan berbobot itu juga sudah dilakukan dan sudah keluar. Saya mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot juga yang mampu memicu Pak Juli untuk mengeluarkan suatu ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang saya lihat pada hari ini. Kira-kira kalau dari Pak Ardi, ke depannya kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan berbekal pengalaman hari ini? Iya, yang ingin saya kembangkan tentunya adalah memberdayakan coach itu sendiri, Pak ya. Jadi ya, karena yang kita pahami bersama adalah proses coaching ini, solusi itu adalah muncul dari coach itu sendiri. Nah, dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi itu yang akan saya ingin kembangkan berikutnya adalah memberdayakan coach itu, Pak. Jadi prinsip coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Ardi ke depannya ya. Jadi Iya. saya berharap memang untuk proses coaching ini tidak bisa kita hanya sekali langsung mahir gitu ya, tapi harus dilatih berulang-ulang secara konsisten. Saya yakin ke depannya ini sudah ada bekal yang sangat bagus sekali Pak Arti. Saya melihatnya aja, menyaksikan sambil senyum-senyum. Ini sudah bagus sekali dan saya harapkan terus dilatih, terus apa ya, ditularkan ke teman-temannya. Jadi bisa juga melakukan coaching kepada teman-teman juga kepada siswanya. Jadi saya harapkan Pak Ardi tidak menyerah sampai di sini, tapi terus berkelanjutan. Seperti itu Pak Ardi ya. Iya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih pada hari ini sudah mengizinkan saya mengobservasi coaching yang Pak Ardi lakukan. Ini juga menambah pengetahuan saya, pengalaman saya dengan menyimak apa yang telah Pak Ardi lakukan. Jadi sudah sangat baik. Sekali lagi selamat dan jangan menyerah, tetap maju ke depan. Itu Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya sebagai coach dan Pak Juli juga terima kasih sebagai coach. Mungkin untuk kegiatan kita observasi ini bisa saya tutup ya. Selamat sore.